warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bermain menggunakan roda berputar atau spinner dengan mengenalkan emosi-emosi anak nih. Ayo kita ikutin videonya, let's go. Langkah yang pertama, kita ajak anak untuk memutar roda. Nah, setelah itu kita bacakan pertanyaan anak. Anak mendapatkan pertanyaan apa nih? Di contoh, anak mendapatkan pertanyaan, siapa teman yang sering bermain denganmu? Selanjutnya, ajak anak untuk memilih emosi apa yang mereka rasakan sesuai pertanyaan. Yang pertama ada emosi puas. Emosi puas adalah perasaan senang dan lega karena seseorang merasa apa yang diinginkan atau diusahakan telah tercapai. Emosi ini muncul ketika seseorang merasa hasil yang didapat cukup dan memuaskan, baik dari segi usaha, harapan, maupun kebutuhan. Yang kedua ada emosi khawatir. Emosi khawatir adalah perasaan tidak tenang atau gelisah yang muncul ketika seseorang memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan menganggap kemungkinan buruk bisa terjadi. Emosi ini biasanya disertai rasa takut, tegang, atau tidak nyaman dan sering muncul saat menghadapi ketidakpastian, tekanan, atau situasi yang dianggap beresiko. Yang ketiga ada emosi terkejut. Emosi terkejut adalah perasaan yang muncul secara tiba-tiba karena melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat ada emosi senang. Emosi senang adalah perasaan yang muncul ketika seseorang merasakan kebahagiaan, kenyamanan, atau kepuasan karena mengalami sesuatu yang menyenangkan atau menyukai sesuatu. Emosi ini membuat seseorang merasa lebih ringan, ceria, dan ingin berbagi kebahagiaan. Yang kelima ada emosi terluka. Emosi terluka adalah perasaan sakit di hati atau sedih yang mendalam karena mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan seperti disakiti, ditolak, atau dihina, baik secara fisik maupun perasaan. Emosi ini membuat seseorang merasa kecewa, sedih, atau tidak dihargai. Keenam, ada emosi lelah. Emosi lelah adalah perasaan capek, tidak bersemangat, atau ingin beristirahat yang muncul karena tubuh atau pikiran suka bekerja terlalu lama atau terlalu keras. Emosi ini bisa membuat seseorang merasa tidak ingin memiliki aktivitas lagi dan ingin tenang. Selanjutnya ada emosi mengantuk. Emosi mengantuk adalah perasaan ingin tidur atau istirahat karena tubuh dan pikiran mulai lelah, terutama setelah beraktivitas atau saat sudah malam. Emosi ini membuat seseorang menjadi lebih tenang, lambat, dan tidak fokus. Nah, yang kedelapan ada emosi malu. Emosi malu adalah perasaan tidak nyaman, canggung, atau ragu-ragu yang muncul ketika seseorang merasa diperhatikan, melakukan kesalahan, atau merasa tidak percaya diri di depan orang lain. Emosi ini sering terjadi saat seseorang merasa berbeda, takut dinilai, atau takut dipermalukan. Yang kesembilan ada emosi marah. Emosi marah adalah perasaan tidak senang yang kuat yang muncul saat seseorang merasa tersakiti, kecewa, terganggu, atau diperlakukan tidak adil. Emosi ini bisa membuat seseorang ingin melawan, menangis, ataupun berteriak sebagai bentuk protes. Nah, yang ke-10 ada emosi bangga. Emosi bangga adalah perasaan senang, puas, dan percaya diri karena berhasil melakukan sesuatu yang baik, mencapai sesuatu, atau mendapat pujian. Emosi ini membuat seseorang merasa berharga dan dihargai. Selanjutnya, emosi ke-11 yaitu emosi sedih. Emosi sedih adalah perasaan kecewa, terluka, atau kehilangan yang membuat seseorang merasa tidak bahagia dan terkadang ingin menangis. Emosi ini muncul saat sesuatu yang diharapkan tidak terjadi atau ketika merasa kesepian dan kecewa.
Nah, emosi yang terakhir adalah emosi takut. Emosi takut adalah perasaan khawatir atau cemas yang muncul ketika seseorang merasa ada sesuatu yang berbahaya, mengancam, atau tidak aman di sekitarnya. Emosi ini membuat seseorang ingin menjauh atau melindungi dirinya. Setelah kita tahu 12 emosi tadi apa saja, kira-kira yang anak pilih apa ya sesuai dengan pertanyaan yang ada? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di video ini untuk pertanyaan anak ya, bukan untuk guru. Jadi, anak bebas mengekspresikan diri mereka, memilih emosi apa yang mereka rasakan saat di situasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi, guru dapat membimbing anak-anak agar mereka lebih memahami dan mengerti emosi atau perasaan yang mereka rasakan saat itu. Wah, ternyata kita sudah sampai di ujung video dan sudah selesai nih tentang edukasi emosi untuk anak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.